Saya Vitantina Lumban Raja Eskom, guru TIK di SMA Negeri 2 Metro Lampung, melakukan praktik baik, yaitu membuat program analisa perkuliahan dan cita-cita berbasis AI, Artificial Intelligence, menggunakan program My Dreams. Kalau saya ingin menjadi dokter gigi, oleh sebab itu saya ingin berkuliah di kedokteran gigi. Oh ya, kalau saya ingin menjadi ahli hukum, oleh karena itu saya ingin kuliah di hukum. Kalau jurusan kuliah yang saya inginkan adalah ilmu pendidikan. Karena maraknya teknologi, sekarang saya pengen jadi programmer, dan makanya itu saya harus berkuliah di sistem informasi. Kalau saya sih tergantung keterima kuliahnya SNBP di mana ya. Saya menjadi guru dan bekerja di tempat lain, dan jadi saya ingin berkuliah di UT. Saya ingin sekali berkuliah di Universitas Pertahanan. Kalau saya tanya orang tua dulu deh. Siswa-siswa SMA saat ini kalau ditanya mau jurusan apa kuliahnya atau cita-cita apa, mereka akan sangat bingung. Bahkan mereka akan menentukan cita-cita mereka saat mereka keterima di fakultas jurusan apa. Padahal harusnya cita-cita itu dimulai dari sedini mungkin, sehingga saat mereka sekolah di SMA, mereka sudah satu jurusan, tujuannya satu, untuk menggapai cita-cita mereka. Di SMA 2 Metro, konsultasi mengenai jurusan kuliah dan universitas banyak dilakukan peserta didik saat sudah menginjak kelas 12. Guru bimbingan konseling sebagai pembimbing akan membantu peserta didik untuk menemukan jurusan kuliah dan cita-cita mereka, dan selanjutnya mengarahkan ke universitas-universitas negeri ataupun swasta di Lampung ataupun di luar Lampung. Selain mengandalkan jalur undangan berdasarkan nilai akademis dari kelas 10, kegiatan-kegiatan pembelajaran tambahan untuk lulus tes universitas banyak dilakukan juga saat mendekati ujian. Bagi mereka yang tidak diterima jalur undangan, mereka akan mengambil jalur mandiri. Kondisi seperti ini membuat jumlah peserta didik yang diterima di perguruan tinggi tidak maksimal dan banyak juga tidak sesuai dengan keinginan awal. Minimnya informasi dan literasi mengenai program atau jurusan kuliah membuat peserta didik cenderung ikut-ikutan untuk menentukan jurusan kuliah dan cita-cita mereka. Selain itu, kemampuan penggunaan teknologi dan internet yang kurang merata pada peserta didik dan guru membuat informasi mengenai jurusan perkuliahan itu sulit didapat. Karakter peserta didik juga masih berubah-ubah dalam menentukan cita-cita mereka. Ini menjadi PR dan tantangan tersendiri untuk sekolah supaya peserta didiknya lebih berfokus pada tujuan akhir mereka masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang digunakan sedini mungkin saat masuk SMA supaya jurusan mata kuliah dan cita-cita peserta didik sudah diketahui dari kelas 10. Saya membuat program aplikasi website asesmen pembelajaran analisa cita-cita dengan nama My Dream. Aplikasi ini berbasis AI, Artificial Intelligence, yang beralamatkan di www.mydreams.uaz.com. Saya sebagai guru TIK di SMA 2 Metro melakukan praktek baik ini dengan memfasilitasi peserta didik dalam menganalisa perkuliahan mereka. Selain itu, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling sehingga saat melakukan pembimbingan mengenai jurusan perkuliahan, guru BK ada referensi-referensi yang banyak dan lebih bervariatif. Program My Dreams memanfaatkan AI ChatGPT untuk menganalisa jurusan kuliah dan cita-cita berdasarkan hobi, nilai tertinggi, dan nilai akademik yang mereka raih. Program My Dreams meminimalisasikan input atau masukan perintah di ChatGPT.
My Dreams akan memunculkan hasil analisanya bukan hanya satu tetapi bisa beberapa kemungkinan jurusan kuliah dan jenjang karir yang didapat, lengkap dengan penjelasan setiap jurusan. Selain menganalisa jurusan dan cita-cita di My Dreams, terdapat juga menu to-do list, yang artinya AI akan menganalisa dan memberi anjuran apa yang harus dilakukan peserta didik saat ini untuk mencapai cita-cita mereka. Kegiatan evaluasi analisa cita-cita dan jurusan kuliah dapat dilakukan terus-menerus berkelanjutan dari kelas 10, 11, dan akhirnya di kelas 12. Dalam perjalanannya, peserta didik pasti bisa berubah-ubah apa yang diminati. Pihak sekolah terus memfasilitasi sampai peserta didik menemukan apa yang ideal bagi mereka. Program My Dreams sangat berguna ya bagi kita. Iya, apalagi nanti kita bisa tahu jurusan apa yang harus kita ambil saat kita kuliah sesuai hobi kita, apalagi kita kelas 10. Program My Dreams juga bisa ngasih tahu kita apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menggapai cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program dari My Dream ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru BK. Karena di situ jelas apakah hobi, minat anak dan pilihan anak dalam perguruan tinggi sudah terjelas. Ini di samping program secara pengetahuan, kita ada program aplikasi AI. Dan ini sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Setiap tahun grafik penerimaan SNPTN naik, meskipun dari STAIL maupun SNPP. Semoga dari My Dream ini fitur-fiturnya dapat ditingkatkan lagi dan banyak-banyak aplikasi yang sangat membantu siswa. Hasil analisa AI dari program My Dreams menjadi bahan masukan yang penting untuk guru bimbingan konseling BK. Guru BK dapat menyimpan data-data tersebut sebagai bahan analisa perkembangan peserta didik dan memberi motivasi secara terus-menerus supaya semakin banyak peserta didik yang berkuliah di jurusan yang benar-benar diinginkan. Hasil analisa AI dari program My Dreams mengarahkan peserta didik bahwa selama 3 tahun belajar di SMA, peserta didik tidak membuang-buang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak menunjang cita-cita mereka. Peserta didik mulai berfokus mengejar prestasi di bidang yang mereka gemari, seperti olahraga, seni, organisasi, dan juga nilai-nilai akademis yang mumpuni dengan tidak mengesampingkan mata-mata pelajaran lain karena saling berkaitan. Guru-guru dan semua pihak sekolah menjadi satu sistem yang saling mendukung, mengarahkan, memfasilitasi peserta didik supaya tetap terarah sesuai jalur, yaitu hasil akhir yang mau dicapai masing-masing peserta didik. Bila semuanya berjalan dan terfokus, maka pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan dan angka peserta didik yang diterima di perguruan tinggi akan meningkat. Praktik-praktik baik yang dihasilkan dari para guru dapat saling menularkan energi positif dan digunakan bagi semua orang sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi bagian gaya hidup kita. Terima kasih.